So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fana Channel, dan kali ini kita akan unboxing paket yang datang, dimana ini harusnya merupakan, ini kok udah ada yang sobek-sobek cuy. Ini adalah stop star. Saya gunakan rencananya untuk kulkas, karena kulkas di sini nggak bikin jeglek atau nge-trip ya, tapi kompresornya itu dia ngambil daya besar sekali sampai stapel semua berbunyi, sampai UPS dan PC saya semuanya berkedip ya. Jadi saya sharing katanya sih butuh instalasi listrik yang lebih baik, tapi kalau instalasi listrik kayaknya agak ribet juga ya. Jadi katanya cobain dulu aja pakai Stopstar ya biar halus. Sebenarnya udah saya akali dengan menggunakan stapel yang dimana tegangannya itu di set di sekitar di bawah 210 volt ya. Cuman itu masih agak riskan, soalnya dia kalau misalkan ada listrik di rumah di bawah 200 volt dia tetap ngikut ya di bawah 200 volt. Jadi takutnya nanti cepat rusak ya kulkasnya. Tapi yang jelas dengan kulkas yang ambil daya besar, dia jadi redup ya, berkedip, lampunya berredup di rumah, kemudian semuanya berkedip ya untuk LED ataupun monitor. Dan PC juga seperti dia kehilangan daya sejenak. Dan ya, alih-alih kulkasnya yang rusak duluan, ternyata malah PC saya yang rusak duluan. Oke, untuk kardusnya sendiri ya tampak seperti biasa saja ya, seperti kardus Mi. Dan saya tidak menyangka bahwa ukurannya cukup besar, tapi ini cukup ringan ya. Ini mereknya sendiri Trillion, power saving, automatic, slow start, inverter AC ya. SNI kabel ya, kabelnya sudah SNI kalau saya lihat, dan ini yang ukuran 5000 PA atau maksimal 5000 watt ya, mungkin keterangannya, tapi saya tidak yakin. Dan penggunaan untuk refrigerator atau kulkas ya, kemudian AC, water pump, freezer, tools lain ya, gerinda, mesin belas dan lain sebagainya. Dan ini bukan stabilizer, ingat. Kadang ada yang salah juga menyatakan ini adalah stabilizer, tapi fungsinya sangat jauh berbeda dengan stabilizer stapel yang kita kenal ya. Masih belum. Ya, ini di dalamnya. Besar sekali. Dia tidak ada kartu garansi, dan kabar buruknya kita harus setidaknya beli yang wattnya besar ya, kapasitasnya besar. Karena apa? Kalau misalkan mepet dia bisa terbakar, seperti yang di review-reviewnya juga banyak yang terbakar. Ini mirip sekali dengan stapel dari UPS yang kecil-kecil itu loh, yang UPS lagi. Ini mirip dengan stapel yang relay kecil-kecil ukurannya, dan saya kira ini dari plastik, ternyata ini dari plat, tapi sangat tipis nih, bisa begini-begini, bisa melenjoy. Ini kenapa lagi ada warnanya cuy, sepertinya ini bekas kenapa gitu. Ada fuse, tapi kurang tahu ini berapa ampere. Kemudian untuk kabelnya dia cukup tebal, dan untuk stekernya dia lumayan bagus ya untuk yang ini. Ini ada 2 pitch, tapi kata pedagangnya sebaiknya jangan dicabang atau pasang 2 begini. Jadi untuk satu saja, cukup rugi juga kalau gitu ya. Mubazir cuy. Dan kabelnya kayaknya udah lumayan bagus nih. Tapi walaupun ukurannya, dan dia belum ada grounding ternyata. Saya pikir sudah ada grounding. Untuk ininya dia tidak ada grounding. Tahu dari mana bang? Dari Sumedang. Tahu dari mana bang? Ya ini dari keterangannya ya. Dia kabelnya itu 2 kali 0,75 mm. Artinya hanya ada 2 kabel. Dan masing-masing kabel berukuran 0,75 mm. Dan ya sudah SNI. Dan tebal ya. Saya kira ukurannya lebih tebal lagi. Di sini dia tidak ada tombol power on off, dan penyok di depannya ya, ada penyok-penyok gitu. Karena sekali lagi ini tipis ya, berbeda dengan mungkin stapel yang saya beli dari Samoto ataupun dari Matsunaga, dia tebal sekali ya. Ini hanya ada keterangan power, output, tidak ada keterangan lagi. Cuman sangat disayangkan dia sengnya itu udah baret juga nih sebelah sini. Sini baret, di sana lecet, dan penyok juga di depannya ya. Oke, masa bodoh dengan itu semua. Saya ingin mengetes berapa keluarannya ya. Kalau tidak salah ini harusnya 1:1 ya. Maksudnya keluaran di PLN dengan keluaran di sini harusnya sama ya. Input dari PLN maksudnya, input nanti ke sini dengan keluaran harusnya sama.
tidak ada perbedaan. Ini fungsinya hanya sedikit menyimpan yang namanya daya listrik, jadi biar start tidak terlalu soak ya. Kemudian apa yang terjadi jika saya lakukan ini? Berapa volt yang keluar? Ya, sekitar 208 volt, 218 maksud saya. 218. Nah, saya hold dulu ya, 218. Kemudian kita cek yang dari PLN ya, yang sudah saya masukkan stapol ya, bukan ini. Yang sudah saya masukkan stapol dari PLN ya, bukan dari Shopstartnya. Berapakah hasilnya? Sama sih 218 ya. Sekitar itu, jadi 1:1 ya perbandingannya. Oke, jadi seperti barusan si UPS ini dia tidak mau bekerja dengan semestinya, terlebih setelah saya mengganti VSU VC ke 280 watt ya. Jadi awalnya 240 watt, kemudian saya naikkan ke 280 watt, dan ternyata dia tidak mau bekerja. Saya sudah beberapa kali mengalami hal tersebut, di mana ketika mati lampu, dia bisa nge-backup si UPS-nya ya. Kemudian setelah lampunya nyala lagi ya, listriknya nyala lagi, dia malah mati si komputernya kayak barusan. Dan saya sudah sempat tanya tukang servis, tapi belum ngebalas ya. Mungkin karena lagi sibuk juga. Tapi ini sekalian saja kita tes untuk Trillion Automatic Slow Start ya, soft starter. Sebelumnya sudah saya gunakan untuk refrigerator ataupun kulkas, dan ya ini saya gunakan bukan untuk anti jegleknya, tapi untuk menghaluskan startnya ya. Sebab dari pengamatan saya, ketika dulu pun ganti VSU ke yang 550 watt, dia si UPS ini nggak kuat. Jadi nge-backupnya kuat, tapi ketika lampunya nyala lagi, dia sudah tidak bisa nyala ya, malah seperti error seperti barusan. Jadi kira-kira apakah dengan ini bisa ya, dengan soft start ini dia bisa membuat UPS menjadi lebih normal? Ya mari kita coba saja. Tapi untuk kulkas sendiri, dia memang kadang bisa kadang enggak ya. Kadang kan letupan kulkas itu narik powernya itu besar sekali ya, narik listriknya. Jadi kita mari coba saja ya. Tapi jika kalian mau beli UPS, sebaiknya beli UPS yang bagus saja ya. Jangan yang dari ya yang saya beli inilah. Kalian bisa searching sendiri di channel saya untuk mereknya dan juga tipenya. Memang ini kurang begitu bagus untuk PC yang dayanya cukup besar. Tapi kalau misalkan pakai low profile, pakai yang 180 watt, pakai yang 220 watt, 240 watt, dia masih cukup bisa ngebantu. Oke. Ya, jadi akibat ini sendiri, jika dia mati listrik malah mati, yang kena apanya ya? Saya pun yang kena itu harddisk, saya langsung rusak harddisk cuy. Beberapa kali ngalamin seperti itu. Jadi begitu mati lampu, dia bisa nge-backup, tapi ketika lampunya nyala dia malah mati ya. Dan saya kehilangan satu harddisk. Dari 100% dia perlahan ke 86, 84, kemudian 75, 74, dan sekarang di 56 ya. Jadi harddisk saya rusak satu, dan apakah dengan menggunakan soft start ini dia bisa membantu ya? Ya sebenarnya tergantung juga ya. Untuk ini saya beli yang 5000 ya, kapasitasnya 5000 watt. Jadi biar tidak cepat gosong, soalnya ini nggak begitu bagus. Jadi bukan rangkaian komponen yang ya di PCB gitu. Ketika saya cek, dia ada semen ya sebagai grounding katanya. Dan ya jangan bandingkan dengan yang mahal. Ya, kalau dengan ini dia lancar. Tapi tadi pun ketika awal tes dengan UPS ini dia lancar ya. Kita coba kedua kalinya. Dia bekerja. Nah, masih menyala. Artinya ketika dia di
backup dan nyala, dia lonjakan dayanya tidak terlalu besar ya diredam sama ini. Tapi ya memang dalam beberapa kasus, jika kasusnya itu untuk mencegah mati listrik, ya memang agak tricky ya. Sebab kalau kapasitas listriknya kurang, ya yang ditambah itu sebenarnya listriknya ya, bukan ditambah alatnya. Sebab kadang bisa kadang enggak ya. Jujur ini memang harganya sekitar 80 ribuan, dan secara kualitas saya dapat katakan ya tidak begitu bagus, tidak begitu jelek juga. Tapi secara fungsi, jika seandainya tidak bisa digunakan untuk mencegah matinya listrik, setidaknya bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini ya. Misal jika kita punya Gerindra, punya Gurinda ya, kalau Gerindra partai, kita punya Gerindra ataupun ya semacam selepan, dan powernya itu besar, dan kalian tidak ingin membuat alat di sekitar kalian, listrik di sekitar kalian itu sepenang dulu, ada penurunan tegangan, kalian bisa menggunakan ini. Dan barusan kita cek, ternyata bisa. Nah ini untuk harddisknya dia langsung ada di 52%, ini untuk grafiknya. Jadi memang sempat turun ke 85, 74 beberapa kali, kemudian turun ke 52, dan apasnya itu saya gunakan ini saat kemarin-kemarin itu melakukan copy data, copy file sekitar kurang lebih hampir 100 giga, kemudian mati lampu dan si UPS ini tidak bekerja ya. Dan ya, filenya korup, harddisknya mati. Double kill sekali ya. Kita coba sekali lagi. Ya, masih menyala. Ini untuk acuannya yang ini ya, yang menyala ini. Jika ini masih menyala, ya artinya VC masih menyala. Soalnya saya untuk kipas eksternal itu pakai adaptor ya, biar PSU tidak terbebani cukup banyak nih. Kalau tidak percaya, kita matikan dulu saja kipasnya. Kita matikan, dia berkedip-kedip, tandanya menyala. Dan ya, masih menyala dengan baik ya. Cuman untuk TV ini, untuk TV monitor ini, dia memang kalau misalkan ada sesuatu yang problem, seperti listrik, ada lonjakan listrik, dia suka mati seperti itu. Soalnya mainboardnya juga sudah saya ganti ya. Jadi harus saya matikan dulu, kemudian nyalakan lagi. Kita matikan lagi PS-nya, udah di mode backup, dan kita kembalikan ke mode normal. Itu untuk simulasi mati listrik, dan ternyata work ya. Jadi untuk Trillion ini, Softstar ini berfungsi ya.